Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Burhanuddin Hans di podcastnya Inner Lights Beauty. Nah, setelah sebelumnya kita telah mendatangkan beberapa sub-owner dari berbagai daerah, dan di kesempatan kali ini kita kembali hadir dengan mendatangkan sub-owner yang sangat luar biasa ya. Beliau katanya dari Sukabumi nih. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di samping saya, dan selamat datang Nyonya Mayang. Betul. Betul. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Damang Teteh. Alhamdulillah damang Alhamdulillah luar biasa. Belum apa-apa Teteh udah sumringah ya. Udah senyum-senyum, dan itu aduh luar biasa, saya sangat senang sekali gitu. Dan Teteh di sini di podcastnya Inner Light Beauty ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol ya. Sedikit terkait Inner Light Beauty, terkait Teteh juga, karena mungkin teman-teman dari Inner Light Beauty ini sangat sangat butuh sebuah inspirasi dari orang-orang seperti Teteh gitu. Nah, nanti kita akan diskusi ya Teteh, diskusi. Mungkin diskusi ini bisa menjadi sebuah edukasi juga ya, atau sebuah pemahaman juga buat teman-teman semua gitu terkait produk-produk Inner Light juga. Dan Teteh di sini kan udah sub owner juga nih dari Sukabumi gitu. Oke Teteh, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin? Ya, perkenalkan nama saya Mayang Purutami dari Sukabumi. Dari Sukabumi, Ya. Oke. Mungkin Teteh ini udah bergelut lama juga ya di sini di Inner Light itu. Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan Ya. udah menjadi seorang sub owner. Ya. Luar biasa, karena wajahnya itu udah wajah-wajah bisnis kalau ini ya. Udah kelihatan. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan ya buat Teteh sebagai sub owner juga di Inner Light. Apa sih yang buat Teteh yakin dan tidak ragu untuk bergabung di Inner Light nih? Saya yakin join di Inner Light ini karena banyak potensi-potensi yang luar biasa ya. Terus khususnya untuk produk Inner Light ini benar-benar yang sangat berkualitas ya. Betul. Dan juga pembuktiannya udah sangat kebukti ya Teh ya. Iya. Betul. Dan potensi-potensi itu sendiri sangat memberikan potensi besar buat Teteh sendiri mungkin. Iya. Okay. Bisnis sangat luar biasa sih di bisnis skincare Inner Light ini. Oke. Nah, Teteh sendiri mohon maaf nih, mungkin merujuk ke pertanyaan personal Teteh nih. Selain bisnis skincare juga kan katanya Teteh punya bisnis lain yang justru menjadi sebuah motivasi juga buat Teteh untuk terus mengembangkan bisnis di Inner Light ini sendiri ya, di bidang kuliner juga kan, bidang kuliner. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin. Bagaimana sih latar belakang sebagai owner dari tadi yang saya sebutin brand makanan gitu, sehingga mempengaruhi keputusan Teteh untuk bergabung gitu? Saya sebagai owner Roti Goni tentunya memperhatikan kualitas-kualitas produk ya atau bahan-bahan. Dan saya lihat di sini Inner Light itu memakai bahan-bahan kualitas yang sangat bagus ya. Betul. Oke, jadi Teteh pun sangat sangat memperhatikan terkait mungkin kayak apalagi Teteh sebagai seorang pengusaha kan, produk makanan gitu, dan itu mementingkan kayak misalkan bahan bakunya, terus kualitasnya, dan itu penunjang juga buat Teteh untuk lebih powerful lagi memasarkan produk skincare ini ya. Iya betul. Oke. Terus apa sih momen yang Teteh sendiri yakin bahwa Inner Light ini adalah pilihan yang tepat misalkan? Setelah saya mencoba produknya, saya melihat perubahan-perubahan di kulit saya. Tentunya itu bikin saya yakin untuk memasarkan produk Inner Light ini di kalangan pasaran. Betul. Oke. Berarti kan sebelum Teteh sounding ke pasaran pun Teteh mencoba dulu mencoba dulu, dan kelihatan sih bagus kulitnya gitu, luar biasa, dan itu yang membuat Teteh lebih yakin untuk dan pede juga untuk kembali memasarkan gitu. Apalagi mungkin sejauh ini kita kan udah punya bisnis juga gitu. Pangsa pasar mungkin secara tidak langsung udah ada gitu ya. Dan semakin yakin, apalagi Teteh udah mencoba gitu. Oke, baik Teteh. Nah, apa sih keuntungan yang Teteh sendiri rasakan gitu setelah mungkin bergabung nih dengan Inner Light sih?
Saya merasakan kulit saya lebih sehat, lebih cerah juga sih untuk memakai inner light ini. Betul. Dan tentunya di bisnis ini tentunya banyak merasakan pertumbuhan yang signifikan. Gitu. Oke, nah mungkin sebetulnya banyak ya keuntungan secara detailnya ketika Teteh udah bergabung sendiri, apalagi sekarang udah menjadi seorang sub owner nih. Yang pasti banyak keuntungan di Inner Light sendiri yang udah Teteh rasakan pastinya gitu. Tidak hanya mungkin kalau kulit sehat menurut saya itu mungkin bonus ya. Itu karena emang itu dambaan setiap perempuan saat ini mendapatkan kulit sehat. Tapi di samping kulit sehat, terus Teteh juga bisa menghasilkan gitu sesuatu yang lebih secara finansial dari ketika udah bergabung dengan Inner Light Beauty ini. Betul. Nah, bagaimana sih Teteh sendiri Inner Light sangat membantu dalam menjalankan bisnis sambil mungkin Teteh juga tetap fokus di bidang Teteh yang udah Teteh jalani sebelumnya. Inner Light itu sangat fleksibel sih ya. Saya bisa menjalankan bisnis ini di rumah. Betul. Tanpa meninggalkan tugas saya sebagai owner Roti Goni. Betul. Oke. Karena mungkin dari podcast sebelumnya juga udah dibahas bahwa Inner Light ini adalah sesuatu bisnis yang sangat simpel. Betul. Dan kita pun sekarang di era digital ini udah sangat dipermudah ya dengan fasilitas-fasilitas entah itu dari handphone, pemasaran bisa melalui online gitu. Banyak media-media yang memfasilitasi untuk kita terus bereksplorasi, berekspresi, apalagi ini punya sasaran nilai jual ya Teh untuk sebuah produk gitu. Nah, terus ini Teh, apakah sih yang membuat Teteh ada nggak Teteh mengalami ragu dulu nih di awal untuk misalkan bergabung dengan Inner Light, atau yaudah saya mau udah ngerasa yakin karena saya udah punya basic nih saya sebagai pengusaha, atau langsung yaudah saya langsung bergabung, atau ada nggak keraguan dulu gitu untuk bergabung? Awalnya ada sedikit keraguan, terutama ini adalah bidang yang berbeda dengan usaha kuliner ya. Betul sangat berbeda sih. Namun setelah berbicara dengan mitra-mitra yang sudah lebih dahulu bergabung di Inner Light, tentunya saya yakin untuk lebih yakin di Inner Light ini. Oke, apalagi kan di podcast kita sebelumnya kita juga udah ngebahas gitu terkait manfaat, terus solusi juga. Bahkan kan saya sering menyampaikan di podcast sebelumnya bahwa Inner Light ini tidak hanya memberikan sebuah produk gitu, tapi kita di sini tuh diberi solusi, diberi edukasi juga gitu dari Inner Light sendiri untuk bagaimana sih cara kita menjalankan bisnisnya gitu. Betul, apalagi misalkan yang di luaran sana nih masih banyak pertanyaan, gimana sih pengen caranya gabung, gimana sih nanti ketika udah gabung. Itu di sini kita diberi edukasi. Tidak hanya sebatas mungkin hanya ya udah nih ada produk, silakan jalan sendiri, enggak. Di sini tuh benar-benar kita diedukasi betul ya Teh. Dan itu trik-triknya tuh diberikan gitu supaya kita benar-benar bisa jalan. Oke. Nah, apa sih menurut pandangan Teteh yang menurut Teteh bahwa Inner Light ini berbeda gitu dengan bisnis Teteh sendiri yang Teteh jalani? Di Inner Light ini tentunya saya merasakan adanya komunitas-komunitas yang saling mendukung ya. Betul. Di sini kami tidak hanya fokus dengan hanya keuntungan saja, tetapi juga bagaimana membantu mitra-mitra lain juga. Jadi di sini pun kita saling membantu gitu ya, saling support gitu satu sama lain. Kalau misalkan nih dari teman-teman semua, saya bingung nih, belum bisa cara nge-marketingin atau belum bisa tahu masalah produk, di Inner Light ini dibantu gitu, diedukasi juga gimana caranya kita memahami sebuah produk dulu, betul kan ya Teh? Terus gimana caranya kita mengembangkan pasarnya juga gitu, karena di Inner Light ini sendiri kan banyak sosok-sosok yang beliau itu udah pada sukses sebelumnya gitu, dan sekarang dikuatkan di sini, dan itu menjadi sebuah motivasi juga buat teman-teman. Jangan ragu deh untuk langsung bergabung dengan Inner Light Beauty ini. Nah, mungkin ini Teh, apa sih ada tantangan nggak misalkan yang dihadapi Teteh sendiri dalam menjalankan bisnis Inner Light ini gitu, karena kan secara basic Teteh itu kan sebelumnya kuliner ya. Ada nggak tantangan yang mungkin menjadi sebuah pemicu Teteh untuk lebih meyakinkan teman-teman gitu? Setiap bisnis pasti memiliki tantangannya, dan di Inner Light ini tantangannya lebih pada edukasi
tentang produk ke calon customer atau ya. konsumen Betul. Ya, karena emang betul Teh. Mungkin Teteh tidak serta-merta cuman langsung memasarkan, tapi harus ada edukasi dulu ya. Ke customer terkait pemahaman produk. Karena banyak sekali, kadang sekarang tuh fenomenanya tuh gini ya. Ada beberapa pemakai atau konsumen yang mereka tuh tidak ada edukasi dan memakai produk sembarangan gitu, dan akhirnya kan nanti ada keluhan lah, ada apa gitu. Nah, kalau di Innerlike sendiri ini itu benar-benar diedukasi pemahaman produknya gitu, dari sisi kandungannya, dari apa namanya tuh fungsional secara ininya untuk kelas-kelas kulitnya gitu. Oke. Nah, terus bagaimana sih reaksi pelanggan kuliner Teteh, Roti Goni Teteh setelah Teteh mengetahui bahwa Teteh pun ternyata bergelut di bidang Innerlike skincare ini gitu? Banyak pelanggan saya yang tertarik ingin mencoba produk Innerlike ini sih. Betul. Nah, setelah melihat keuntungan tersendiri dari saya pribadi. Dari Teteh pribadi ya, secara personal berarti. Betul. Selain glowing kan, Teteh pun punya apa namanya tuh uang tambahan juga dari hasil bisnis ini. Betul. Oke. Boleh nanya nggak Teh sedikit? Mungkin sejauh ini Teteh udah berapa nih closingannya? Kurang lebih kemarin tuh order terakhir tuh 3.000 paket sih. Wow, 3.000 paket. Itu hal yang sangat luar biasa ya. Dan teman-teman juga bisa seperti itu kalau benar-benar teman-teman komitmen konsisten terhadap apa yang teman-teman jalani gitu. Apalagi beliau ini, Teteh ini sendiri kan ya masalah ilmu bisnis mah udah kecil katanya, dan tetap beliau pun menjalankan secara konsisten dan komitmen gitu dengan Innerlike ini sendiri sih. Nah, itu dengan sosok Teh Mayang ya, yang notabene udah punya istilahnya pengalaman bisnis tuh pahit manisnya tuh udah dilewatin gitu. Nah, teman-teman pun nanti akan dimentoring sama beliau-beliau ini untuk ilmu bisnisnya, apalagi ilmu kepemahaman produknya. Nah, gitu. Terus ini Teh, mungkin kan sejauh ini Teteh udah bergabung ya dengan Innerlike sendiri. Ada nggak mungkin harapan Teteh untuk Innerlike sendiri ke depannya seperti apa sih yang Teteh harapin? Saya berharap bisa terus berkembang di Innerlike ya. Betul. Dan tentunya di Innerlike ini lebih banyak membantu merasakan manfaatnya produk-produk dari Innerlike. Gitu. Jadi sama ya seperti yang sebelumnya, bahwa harapannya semua itu pengen berkembang dari semua brand semua itu pengen supaya Innerlike ini lebih berkembang, dan semoga harapan-harapan itu benar-benar terrealisasi dan tercapai ya Teh. Berkat doa semua, berkat kerja keras dari teman-teman semua juga ya. Dan yang pasti harapan-harapannya itu menjadi Innerlike itu lebih berkembang mungkin di brand skincare juga, dan menjadi fasilitas buat teman-teman semua untuk mengembangkan usaha dan juga kemampuan di bidang skincare-nya gitu. Oke, terima kasih. Kita dari awal diskusi Teteh terkait Innerlike juga, dan terima kasih banyak Teteh sudah berkenan hadir nih di podcastnya Innerlike. Semoga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya, teman-teman Innerlike semuanya. Dan jangan ragu lagi untuk memilih produknya, jangan ragu lagi untuk bergabung di Innerlike Skincare. Nah, itu. Ada closing statement gak Teh dari Teteh misalkan untuk teman-teman semuanya? Intinya jangan takut untuk memulai. Betul. Ada lagi? Sudah. Intinya jangan takut untuk memulai, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya Teh. Betul. Oke. Closing yang manis ya, closing statement yang sangat manis. Jangan takut untuk memulai. Itu closing statement dari Teh Mayang, dan mudah-mudahan menjadi sebuah penyemangat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih Teteh sudah menyempatkan waktu, sudah hadir di podcastnya Innerlike Beauty ini. Saya Burhanuddin Han, dan ini Teh Mayang mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast Innerlike Beauty selanjutnya. Bye bye.